وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang terhormat Ibu Kepala PT Kepala PT P5A ya, selaku buku dan beliau juga penyuluh agama Ibu. Jadi saya minta kehadirannya untuk sama-sama ya di sini memberikan penyuluhan tentang pernikahan dini ya. Alhamdulillah sejauh yang saya rasakan di Kecamatan Geber, kalau untuk Kecamatan Geber sendiri pernikahan dini itu bukan banyak ya, ada beberapa yang maksudnya tidak semua desa ada ya. Ya di kecamatan lain juga yang saya tahu begitu sama. Tapi sekali lagi yang perlu kita garis bawahi adalah mungkin pencegahannya ya Bu ya. Kan tadi disampaikan Ibu Kepala juga katanya udah dekat-dekat mau nikah baru tahu datanya. Itu udah nggak aneh ya. Dan ya karena di kawannya juga sama Bu, biasanya daftarnya sudah mendadak gitu ya. Jadi karena tidak ada namanya pernikahan ini direncanakan, kan nggak Bu? Nggak ada. Ya, kadang kita mau punya anak berapa juga kan orang yang cuek Pak, nggak bakal direncanain ya Bu ya. Aku mau prakna, nikah aja dulu gitu ya. Tapi sekali lagi ibu-ibu, kenapa sih kita perlu melakukan pencegahan terhadap pernikahan dini? Jadi saya akan lebih menekankan pada pencegahannya ya. Karena kalau sudah praktiknya beberapa hari mau nikah baru ketahuan mau nikah dini usianya belum ya sesuai dengan aturan udah, ya itu dibilang terlambat ya nggak juga ya. Tapi sekali lagi kita tugasnya sama-sama melakukan pencegahan sebagaimana dalam Al-Quran diingatkan ibu-ibu di surat An-Nisa ayat 9 itu Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi Allah mengingatkan ibu kepada kita semua umat Islam, karena saya yakin masyarakat Kecamatan Geber itu mayoritas muslim, hanya 0,0 sekian persen non muslimnya itu ya. Allah mengingatkan dalam Al-Quran bahwa takutlah kamu jika suatu hari nanti kamu meninggalkan generasi yang lemah. Harus takut ibu, harus khawatir. Lemah apanya? Ya. Nah dalam Al-Quran itu secara umum, secara gamblang, global yang diingatkan. Tapi para ulama ahli tafsir mengingatkan bahwa lemah di situ mengandung berbagai aspek. Ada lemah iman, lemah ilmu, boleh. Lemah ekonomi juga nggak boleh. Ya, jadi tidak hanya lemah ekonomi saja, tapi lemah iman juga itu nggak boleh, lemah ilmunya nggak boleh, lemah ekonominya nggak boleh, lemah fisiknya juga apalagi nggak boleh. Jadi semuanya tuh harus kuat, gitu loh. Ya, yang dimaksud dalam ayat ini. Jadi sebelum adanya aturan pemerintah cegah pernikahan dini, Al-Quran tuh sudah kurang lebih 14 abad yang lalu mengingatkan kita umat Islam. Allah sudah mengingatkan bahwa tidak boleh ada umat Islam yang meninggalkan generasi yang lemah imannya. Kalau lemah imannya biasanya apa Bu? Gampang goyang ya Bu ya, gampang goyang, digoda sama mie instan sekardus berubah haluan ya. Sholatnya tadinya di masjid, pas hari Ahad, hari Minggu sholatnya di mana? Nah itu gara-gara mie sekardus itu. Gampang banget kan, digoda cuma dengan mie instan satu kardus. Tuh, itu namanya lemah iman. Tapi di balik lemahnya
iman seseorang itu kata Nabi, kadal fakru ayyakuna kufra. Jadi orang-orang yang fakir itu Bu, yang miskin itu Bu, sangat rentan godaannya terhadap lemah iman. Jadi ada kaitannya gitu loh. Orang yang lemah ekonominya itu kemungkinan besar akan mudah goyang imannya gitu maksudnya ya. Nah dari dulu kan berarti Nabi sudah memperingatkan, memprediksi ada loh kalau nanti umatku yang seperti itu. Untuk mencegahnya gimana? Tugas kita sama-sama ini. Bukan hanya tugas Ustadz aja, bukan hanya tugasnya Kak Wah aja, bukan hanya tugasnya dari P5 saja, bukan dari KUU saja, dari pemerintah saja, tapi dari lembaga yang paling kecil, kumpulan masyarakat yang paling kecil namanya apa Bu? Keluarga ya kan? Kelompok masyarakat yang paling kecil keluarga. Dimulai dari keluarga masing-masing. Cara mencegahnya tuh Bu, mencegah lemah iman, lemah ilmu, lemah ekonomi, lemah fisik. Ibu-ibu nggak boleh ngandelin gini misal, gampang nanti aja kan kalau presidennya udah ganti Pak Prabowo mah nanti dijamin makan siang gratis. Boleh Bu, ibu nggak boleh tomat. Tahu tomat Bu? Tomat tahu nggak? Ngarep. Nanti barangkali kecewa. Ya, walaupun itu ada programnya, bukan berarti terus kita lepas tangan sebagai keluarga. Gampang kayak makan gratis. Emang anak makan sehari siang doang, pagi aja, ya kan? Ya, terus gizinya juga kan harus dipantau, betul gitu ya Bu ya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan dari satu sisi saja tidak bisa ibu-ibu, dan perlu ibu-ibu diketahui, mohon maaf Ibu PT. Jadi beberapa waktu yang lalu saya pernah menemukan kasus ya, tidak di Kecamatan Beber memang. Jadi ada anak stunting Bu, itu bukan dari orang tua yang mohon maaf lemah secara ekonomi, tidak. Orang tuanya dua-duanya pegawai bank Bu. Kalau pegawai bank kira-kira duitnya banyak atau sedikit? Tapi anaknya bisa stunting. Kenapa ya? Kutukan itu. Bukan, jadi ternyata si anak kayaknya tekanan batin. Ya dia kurang kasih sayang. Jadi kalau ada ibu-ibu zaman sekarang nyuapin anak, lep asal masuk, nggak pakai hati. Ya yang penting sehat lahirnya, batinnya sakit si anak tertekanannya apa? Suami lep gitu. Udah gitu nggak pernah kena sentuhan orang tuanya. Yang nyuapin siapa? Pembantunya. Yang penting anak kelihatan gemuk, sehat, aktif. Ternyata si anak pendiam. Ya, terus nggak jadi daging kayaknya tuh. Makanan yang masuk. Ya, jadi kelemar-kelemar tuh Bu ya. Nah, itu sekali lagi ibu-ibu tidak ada jaminan bahwa harta yang banyak, uang yang banyak bisa bikin hidup kita dan keluarga bahagia. Semuanya tuh dimulai dari apa Bu? Mindset kita masing-masing, cara berpikir kita masing-masing. Ibu nggak boleh berharap dunia itu berubah hanya dengan ibu mengharapkan perubahan dari orang lain, dari luar. Yang paling mudah untuk kita ubah tuh bukan dunia di luar. Siapa? Kita lebih mudah mengubah apa yang ada dalam diri kita atau lebih mudah mengubah apa yang ada di luar? Lebih mudah mengubah apa yang ada dalam diri kita. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak beres terjadi di lingkungan kita, koreksinya diri sendiri dulu, betul ya Bu ya? Koreksinya diri sendiri. Misal tadi ada di desa ibu terjadi ada kasus ya, calon pengantin yang menikah di usia dini. Itu kan jangan langsung ini dulu ya Bu. Wah ini kenapa nih? Pasti ada apa-apa nih. Ada MBA nih. Itu married by accident gitu ya. Ada kecelakaan. Udah pikirannya udah sudon aja. Padahal itu Ibu secara agama itu harusnya ditutup rapat, gak boleh malah jadi konsumsi publik sedesa sekecamatan tahu bahwa si A dan si B telah berzina, kemudian